Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Fajari Batulizat, Ferdiansyah, dan Muhammad Akmal Nurdiansyah. Kami akan menjelaskan materi tentang sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia. Yang pertama, makna demokrasi. Pengertiannya, demokrasi pada awalnya berasal dari wilayah Yunani kuno di abad ke-5 sebelum Masehi. Secara etimologis, kata demokrasi berasal dari dua kata Yunani, yaitu demos yang artinya rakyat dan krotos yang berarti peraturan atau kekuasaan. Jadi, demokrasi adalah kekuasaan di tangan rakyat atau pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. B. Ciri pokok berjalannya proses demokrasi. 1. Pemerintah menjalankan kehendak dan kepentingan rakyat. 2. Adanya pemisah dan pembagian kekuasaan pemerintah. Ketiga, adanya mekanisme tanggung jawab pemerintah. Yang C. Kriteria menentukan situasi demokrasi. Pertama, kekuasaan. Negara menghormati dan mendukung warga dalam berpartisipasi dalam kegiatan politik dan pemerintahan. Yang kedua, keadilan. Perlakuan yang sama di depan hukum. Ketiga, kesejahteraan atau kesempatan yang sama untuk menikmati hasil pembangunan. Yang keempat, peradaban, kesempatan pengembangan pendidikan dan kreativitas. Yang kelima, afeksi, hubungan antar rakyat dan wakil rakyat di lembaga perwakilan. 6. Keamanan atau jaminan keamanan dan keselamatan. Yang ketujuh, kebebasan, kebebasan dalam berpikir, bertindak, dan mengemukakan pendapat. Ya, klasifikasi demokrasi terbagi menjadi 3, yaitu pertama, cara menyampaikan pendapat. Yang kedua, titik berat perhatian. Lalu yang ketiga, ada wewenang dan hubungan antar alat kelengkapan negara. Nah, cara menyampaikan pendapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada demokrasi langsung. Demokrasi langsung ialah rakyat langsung menyampaikan kehendaknya atau hak pendapat keputusan tanpa ada perwakilan. Yang kedua, demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung ialah rakyat yang memilih wakilnya sebagai pemegang kehendak rakyat. Lalu yang ketiga, demokrasi perwakilan dengan sistem referendum, yaitu rakyat memilih wakil rakyat untuk duduk di lembaga perwakilan dan rakyat mengawasi tugas wakil rakyat tersebut dengan referendum. Ya, untuk poin kedua, titik berat perhatian terbagi menjadi 3. Yang pertama, demokrasi formal. Demokrasi formal sendiri merupakan demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa mengurangi atau menghilangkan kesenjangan ekonomi. Lalu yang kedua, ada demokrasi material. Demokrasi material merupakan demokrasi yang memandang manusia mempunyai kesamaan dalam bidang sosial dan ekonomi, sehingga persamaan bidang politik tidak menjadi prioritas. Lalu yang ketiga, ada demokrasi campuran. Demokrasi campuran sendiri ialah demokrasi yang tercampur antara demokrasi formal dan demokrasi material. Lalu yang ketiga ini, wewenang dan hubungan antar alat kelengkapan negara terbagi menjadi 2, yaitu demokrasi parlementer dan demokrasi presidensil. Demokrasi parlementer ialah demokrasi yang dikuasai oleh parlemen. Lalu demokrasi presidensil ialah demokrasi yang dikuasai oleh presiden. Ciri dan prinsip demokrasi. Ciri demokrasi antara lain ada 3, yaitu pertama, menyelesaikan penyelisihan dengan damai dan melembaga. Kedua, menyelenggarakan pergantian pemimpin dengan teratur. Dan yang terakhir adalah menjamin tegaknya keadilan.
Selanjutnya adalah prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi ada 11. Yang pertama adalah konstitusionalisme atau konstitusionalisme. Kedua, democratic election atau pemilihan yang demokratis. Ketiga, state and local government atau negara dan pemerintah daerah. Keempat, creation of law atau pembuatan hukum. Kelima, an independent judiciary atau peradilan yang independen. Keenam, power of the presidency atau kekuasaan presiden. Ketujuh, role of free media atau media yang bebas. Kedelapan, role of interest group atau peran kelompok kepentingan. Yang kesembilan, public right to know atau hak publik untuk tahu. Dan yang 10, protecting minority right atau melindungi hak-hak minoritas. Dan yang terakhir adalah civilian control of the military atau kontrol sipil terhadap militer. Tingkatan persamaan dalam masyarakat. Tingkatan persamaan dalam masyarakat dibagi menjadi 4, yaitu pertama adalah tingkatan persamaan politik. Tingkatan persamaan politik adalah setiap individu memiliki hak suara yang sama dan dapat menentukan pilihannya sendiri. Kedua adalah tingkat persamaan di depan hukum, yang artinya adalah setiap individu memiliki hak dan perlakuan yang sama di depan hukum. Dan yang ketiga adalah tingkatan persamaan dalam hal kesempatan. Setiap individu memiliki kesempatan yang sama dengan orang lain dalam hal apapun selama sesuai dengan kemampuannya. Yang terakhir adalah tingkat persamaan sosial. Setiap orang sama di mata sosial dan tidak ada hubungannya dengan status atau kelas dalam masyarakat. B. Dinamika penerapan demokrasi di Indonesia. 1. Prinsip-prinsip demokrasi Indonesia. Indonesia membangun sistem politik demokrasi sejak penyatakan kemerdekaannya pada 17 Agustus tahun 1945. Berbagai hal berkenaan dengan hubungan negara dan dengan masyarakat telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Demokratisasi Indonesia. Langkah awal demokratisasi Indonesia dimulai saat diterbitkannya Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 3 November tahun 1945 yang berisi anjuran untuk membentuk partai politik. Prinsip demokrasi di Indonesia. Yang pertama yaitu demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sistem serta perilaku harus sesuai dengan ajaran agama apapun. Yang kedua, demokrasi berdasarkan kecerdasan. Mengatur dan menyelenggarakan demokrasi bukan dengan kekuatan naluri, otot, atau kekuatan massa semata-mata. Yang ketiga, demokrasi berkedaulatan rakyat, yaitu kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Yang keempat, demokrasi berdasarkan HAM. Demokrasi yang menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengakui hak asasi setiap individu. Yang kelima, demokrasi dengan kemakmuran. Menurut Undang-Undang 1945, demokrasi ditunjukkan untuk membangun negara kemakmuran. Yang keenam, demokrasi yang berkeadilan sosial. Menggariskan keadilan sosial bagi berbagai kelompok, golongan, dan berbagai lapisan masyarakat. Selanjutnya, periodisasi perkembangan demokrasi di Indonesia. Yang pertama, ada demokrasi liberal. Dikeluarkan maklumat pada 14 November 1945. Berlangsung dari tanggal 17 Agustus 1945 sampai 5 Juli 1999. Yang kedua, demokrasi terpimpin. Berlangsung dari 5 Juli 1959 sampai tahun 1965. Yang ketiga, demokrasi Pancasila Orde Lama. Berlangsung dari tahun 1966 sampai 1998. Yang keempat, era reformasi. Berlangsung dari tahun 1998 sampai saat ini. Ya, untuk selanjutnya, membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Demokrasi Pancasila merupakan paham demokrasi yang berpedoman pada asas kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan bersama-sama menjiwai
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokratis. Pertama adalah menjunjung tinggi persamaan. Kedua, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ketiga, membudayakan sikap bijak dan adil. Dan yang terakhir adalah mengutamakan kesatuan dan persatuan nasional. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.